keterbatasan waktu, saya akan menutup diskusi kita ini dengan satu pertanyaan untuk seluruh panelis dan juga mungkin sedikit berbeda untuk Pak Marty ya, karena Pak Marty sudah sebagai mantan Menlu ya. Kalau misalnya Pak Marty saat ini masih menjabat sebagai Menlu, apa kira-kira usulan langkah konkret yang bisa Bapak berikan kepada pemerintah untuk tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif, namun sekaligus memperkuat posisi tawar kita, Pak, di kancah internasional. Silakan, Pak Marty. Saya saat ini sedang menikmati masa pensiun, jadi bukan pada tempatnya bagi kami untuk memberikan nasihat atau masukan kepada pemerintah saat ini, kecuali mungkin hanya menggarisbawahi bahwasanya diplomasi itu adalah suatu profesi, suatu keahlian yang bagi para diplomat di Kementerian Luar Negeri, mereka sudah tekuni 20 tahun, 30 tahun dengan berbagai pengalaman yang dibangun selama itu. Sehingga dalam pelaksanaan politik luar negeri, setiap pemerintahan seyogianya betul-betul mencoba untuk memperoleh manfaat dari professional advice yang dapat diberikan oleh rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri. Karena merekalah yang hari demi hari terus-menerus memiliki institutional memory, institutional knowledge, kemampuan untuk membaca ruangan, dinamika suatu perundingan untuk bisa mengamankan politik luar negeri Indonesia. Tadi disampaikan berbagai forum yang kita akan gabung atau tidak gabung, tekad dan niat Indonesia ke depannya. Memang diperlukan presisi, laser sharp definition of our national interest. Kepentingan kita itu apa? Dan kita perjuangkan secara sistematik, terus-menerus. Dan dalam kaitan ini sekali lagi, kalau mohon maaf karena kami datangnya memang dari Kementerian Luar Negeri, saya ingin speak on behalf of the professional diplomats. Make them work for you. Manfaatkan keahliannya, pengalamannya, dan seterusnya. Kalau tidak, memang the world is a very tough situasi yang sangat tough. Kalau kita tidak menggunakan semua kemampuan yang kita miliki, maka akan sulit. Misalnya dengan joint statement yang telah dicapai antara Indonesia dengan Tiongkok baru-baru ini. Meskipun kami secara pribadi tentu tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan di belakangnya, banyak pertanyaan yang timbul di benak kami. Kalau kita berbicara tentang joint development di areas of overlapping claims antara Tiongkok dengan Amerika dengan Indonesia, pertanyaan yang timbul adalah di mana overlapping claims-nya itu? Karena dalam pihak Tiongkok hingga saat ini tidak pernah memberikan koordinat dari 9 dash lines-nya itu. Tidak pernah ada koordinatnya. Bagaimana kita bisa mengetahui di mana overlapping claims-nya? Undang-undang kita sendiri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 mengenai wilayah negara Indonesia menyebut secara gamblang negara-negara di mana kita menjadi tetangga. Ada 10 negara. Tiongkok bukan salah satu negara itu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki overlapping claims dengan suatu negara yang dalam Undang-Undang tahun 2008 nomor 43 secara gamblang tidak disebut Tiongkok sebagai tetangga kita. Pertanyaannya adalah joint statement ini kan merupakan seharusnya hasil dari pembahasan semua stakeholders, para ahli kita semua.
Itu hanya contoh. Kalau saya tidak ada jawaban, saya hanya ada pertanyaan. Tapi mudah-mudahan dalam setiap tahap, setiap permasalahan, gunakan, manfaatkan, deploy, employ, empower para diplomat kita. Karena mereka lah yang memang bekerja untuk itu. That's what they are paid for. That's why they are civil servants dan diplomat Indonesia. Gunakan mereka. Baik, saya langsung ke Prof Yudi, nanti dilanjutkan Pak Andi dan Prof Dewi juga karena